Kembali lagi di Ring 1 Kelakar Indonesia. Di Ring 1 kita biasanya memang sengaja nih untuk ngundang orang-orang terdekat dari kekuasaan ataupun orang-orang yang pengen berada di kekuasaan. Kita pengen ngulik, kita pengen ngobrol lebih jauh sebenarnya apa nih gagasannya, apa sisi-sisi terdalam dari sosok-sosok yang kita undang. Yang mungkin gak kita ketahui di media-media lain, di sini akan kita obrolin secara eksklusif dan senyaman mungkin biar penonton juga lebih mengenal lebih dekat sama orang-orang yang ada di Ring 1 Kelakar Indonesia. Dan hari ini Ring 1 kedatangan ini bukan, kalau dulu dan media lain itu nyebutnya bayi ajaib, tapi sekarang bukan bayi ajaib sebenarnya. Kita nyebutnya itu calon wakil gubernur DKI Jakarta ajaib gitu, karena berani menantang sosok Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Selamat datang ini Bang Kun. Ya, Kun Wardana. Semangat. Terima kasih sudah hadir. Bang Kun di Kelakar Indonesia yang ya kita juga masih merintis ya. Kita juga independen kok. Sama. Kita independen juga kan gitu. Dan Ring 1 kali ini gua ditemenin sama Sukron Jamal nih. Konsultan komedi para politisi setanah air gitu. Terlalu berlebihan. Tidak. Yang dia sudah mendampingi banyak politisi, walaupun ya udah menang belum sih? Hah? Udah menang belum sih? Rahasia lah itu. Tuh, aib perusahaan. Aib perusahaan. Sampai Kelakar Indonesia dituduh didanai oleh para politisi gitu ya. Nggak Padahal ada. kita independen ya. Nggak ada ya. Sebenarnya kita nerima kalau dia cuci laundry nggak apa-apa. Cuci uang cuci laundry nggak apa-apa. Kita bisa bisnis laundry. Bisnis laundry. Buka itu. Menambah lagi ada coffee shop, ada laundry. Ya. Karena sejauh ini kita masih nyuci aib orang ya. Masih ngebersihin para politisi yang blunder. Ya, sebenarnya pengennya sih ya ini aja ya, ngebikin Bang Kun ya, kita tuh pengen ngebikin politik ini lebih santai aja. Lebih santai. Gitu. Karena anak muda sekarang kalau ngomongin politik, berat banget ngomongin politik. Padahal itu kan sehari-hari kita ya, gitu. Nah pengen juga politisinya juga pengennya nggak baper juga ya. Gitu. Jadi atau biar kritiknya biar bisa lebih inilah variatif juga variatif, ya. Betul. Gitu. Jadi kadang kritik orang kan terlalu ngotot ya, Bang Kun, terlalu pakai emosi gitu ya. Padahal kritik tuh bisa disampaikan dengan cara yang soft aja, sesuai dengan tagline yang dibuat sama Bang Kun. Tagline Jakarta yang beradab. Jakarta yang beradab. Iya. Keadilan itu terwujud kalau ada adabnya, gitu Bang Kun ya. Iya. Gimana anak Jakarta beradab tuh gimana sih, Kron? Saya kan lahir di Jakarta ya. Iya. Jadi sekarang emang kayaknya ya Bang Kun ya. Boro-boro gitu ya, boro-boro sebagai komedian ya, boro-boro kita ngelawak itu diketawain, kadang kita yang apaan sih, kocak gitu. Iya, padahal kan aku yang mau gue tanyain tuh lebih kepada kan Bang Kun kan anak ajaib ya. Anak ajaib, bayi ajaib ya, pinter banget gitu. Pinter banget. Saya kan kuliah aja 6 tahun ya. Kalau Bang Kun 6 tahun kayak udah lulus kuliah dari SD sampai kuliah tuh ya. Betul. Jadi maksudnya kalau seberapa penting komedi gitu menurut Bang Kun? Ya, saya dulu bukan menurut Bang Kun aja, menurut teori fisikanya Bang Kun ya. Menurut background yang sudah Bang Kun pelajari. ini dia. Ini gimana Bang Kun? Ya, saya dulu masih kecil, suka nonton lawak. Ya, apa yang ditonton Bang Kun? Dulu masih zamannya Bagio, gitu kan. Kenal Bagio ya? Kenal tapi belum pernah nonton. Tahu gitu tapi. Iya. Grup Bagio. Ada Darto. Ya. Waduh kalau lagi capek gitu, habis nonton lawak, wah refreshing lagi itu. Jadi refreshing kan? Iya. Jadi semangat belajarnya tambah tinggi lagi. Ya. Dan berdasarkan fisika. Ini dia. Saya nontonin podcast Bang Kun tuh soal teori-teori fisikanya. Itu menarik. Orang bisa awet muda kalau banyak ketawa. Nah, penyakit bisa hilang dengan ketawa. Ya. Jadi rupanya ya kalau ketawa kan kita kayak begini kan. Iya. Ini sebetulnya titik meridian. Dia langsung connect ke backbone kita, tulang punggung kita. Ya. Nah, di dalam tulang punggung itu kan banyak saraf-saraf. Betul. Ke jantung, ke liver. Saraf-saraf utama di situ tuh. Iya, saraf itu banyak banget. Jadi artinya dengan kita senyum ataupun ketawa,
ini bereaksi semua tubuh kita, saraf-saraf kita, sehingga kita bisa awet muda, bahkan tadi imun kita bisa naik, bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Makanya di Jepang tuh ada namanya terapi ketawa. Ketawa ya. Kalau kita bisa ketawa misalnya 20 menit sehari, nah kita bisa badan lebih fresh ya, lebih sehat. Betul. Nah, ini menariknya ya. Kita kan punya mata rantai DNA. Iya. Di situ ada diikat kayak tali sepatu ya oleh telomeres ya. Nggak tahu ya. Kayak di film-film ya. Iya. Kebayang ada mata rantai itu. Itu kan buat ibarat itu kayak blueprintnya gitu. Dia mau buat sel, blueprintnya ada di sini. Kalau kita suka marah-marah, kita suka cemas, kita suka takut, ini mata rantainya ini berkurang tuh. 30 tahun mata rantainya berkurang 50%. 60 tahun berkurang nanti mungkin udah tinggal 5% aja. Nah, dikit. Sel itu kan ada fase pembentukan, ada fase pemeliharaan, ada fase peremajaan. Ada peremajaan kembali. Jadi kalau ada sel-sel sakit, itu sebenarnya bisa diremajakan, bisa buat kembali. Produksi lagi dia jadi awal. Begitu dibuat kembali, ini kan blueprintnya kayak stempelnya gitu, kayak kalau dia mata rantainya masih full, dia bisa buat sel normal lagi. Makanya sel-sel walaupun itu kanker bisa kembali normal lagi. Iya. Sel-sel jahatnya terbuang. Betul. Makanya kalau kita ketawa, kita happy, nah mata rantainya ini bisa naik lagi sehingga pada saat nanti kita sakit, nah dia nanti bisa dibangkitkan lagi sel yang betul-betul normal. Iya. Baru kembali lagi. Makanya kalau orang sering ketawa pasti awet muda. Itu penting ya berarti ya ketawa kan ya. Kayak Sukron nih, dia suka buat orang ketawa. Iya. Umur lo berapa aslinya? 50 berapa? Kalau tuh jadi gini. Jadi teorinya kalau kita dapat kesedihan, kepahitan, pura-pura senyum aja gitu. Nanti lama-lama nanti jadi kebiasaan. Kebawa Asal jangan senyum sendiri di jalanan gitu. Tapi itu ini memang caranya begitu. Pura-pura dulu senyum. Nggak sedih nih, senyum aja gitu. Nah, senyumnya jangan lihat ke bawah, senyum lihat ke atas. Orang kalau ngeliat ke atas, kalau ngeliat ke bawah kan sedih gitu. Kalau ngeliat ke atas susah untuk sedih. Susah. Gitu, kan. Betul. Sambil senyum ngeliat ke atas. Betul. Pura-pura dulu, lama-lama jadi beneran. Terbiasa jadinya Bang Kun ya, terbiasa. Pantesan ya baliho-baliho di jalan senyum ya. Senyum semua ya. Padahal lagi sedih ya. Mau kalah mau menang kayak senyum aja. Itu ada teorinya, Kron. Iya, makanya saya suka tuh pengen banget ketemu Bang Kun tuh. Ada apa ya istilahnya? Ada teori-teori atau analisis juga gitu, ilmu-ilmunya gitu yang kita nggak tahu nih selama ini. Saya pasti tidak akan tahu itu. Makanya kalau berpolitik ya enaknya tuh tadi memang perlu ada yang gembira santai. Politik tuh ada singkatannya. Apa tuh? Polite. Pakai sopan santun dan beretika etik. Gaskun. Tapi ini tadi gua belum bilang makasih ke Bang Kun. Gua iseng doang DM sebenarnya. Iseng kita coba, ini kayaknya unik kalau kita ngobrol sama Bang Kun nih di antara tiga calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Sebenarnya yang punya banyak gagasan untuk Jakarta itu justru Komjen Dharma sama Bang Kun. Oh gitu ya. Yang banyak bicara gagasan yang orang nggak normatif gitu. Yang lain kan normatif nih. Oh begitu ya. Bahasa normatif. Kalau ini out of the box betul. Sampai kadang netizen juga out of the box komentarnya. Komentarnya out of the box banget deh. Bagus. Kita berimajinasi. Iya. Makasih nih Bang Kun udah mau hadir di sini ngobrol bareng kita kan gitu. Lupa gua bilang makasih. Iya, tapi memang saya juga sempat ragu ini akun asli Bang Kun bukan? Iya, ditanya Bang Kun, ini asli bukan gitu. Emang gak main sosmed juga ya Bang Kun? Jadi dulu gini, gara-gara saya nggak mau bersosmed, saya dulu kan belajar AI dari tahun 95 tuh saya belajar. Oke. 95 loh. Bukan masalah belum lahir. Orang masih baru awareness sekarang ya. Baru 1 tahun ini. Tahun 2 tahun belakangan. Kalau masih 2023 tuh nggak? 95. Iya, dari tahun 95 ya. Saya belajar. Ya awalnya sih memang belajar kuantum, kemudian
belajar gelombang ya, gelombang. Jadi kan sebetulnya ruang dan waktu itu yang kita lihat saat ini kan kita lihat di acak nih. Betul. Nah, begitu ditransformasi menjadi gelombang kan kalau kata Tesla kan pelajarilah apa gelombang, vibrasi, energi dan frekuensi gitu kan. Nah, begitu udah diubah, wah itu jadi teratur. Iya, yang tadinya acak-acak lah ya, random. Begitu kita belajar fraktal, matematika fraktal, wah ini luar biasa. Penuh dengan keteraturan. Nah, makanya kita melihat di sini AI ini sekarang udah canggih. Saya kebetulan waktu itu saya mempelajari untuk robotik ya, salah satu itu vision ya. Kan sekarang kan ada mobil yang nggak perlu pengemudi kan. Jadi dia bisa bedain nih ini Farhan apa. Iya benar. Sukron gitu kan. Kadang-kadang Farhan punya bayangan tuh. Nah, dia bisa bedain nih bayangan apa orang gitu kan. Sampai ada yang di kuburan kan. Gitu ya. Terdeteksi ya. Kalau itu nabrak kan nanti bahaya gitu kan. Nah, makanya AI itu harus betul-betul memiliki keakuratan yang sangat tinggi. Kalau keakuratan yang tinggi itu bahaya, mobil nyupir sendiri bisa nabrak. Jadi dengan kan pertanyaan kan gimana nih untuk bisa membedakan misalnya gini aja yang paling mudah. Farhan ini orang Indonesia, orang Belanda atau orang Afrika gitu kan biasanya dari kulit, dari tekstur, alis apa segala macam. Itu kan ruang dan waktu. Nah, sekarang udah canggih dengan matematika fraktal ini, dia bisa punya keteraturan. Algoritma yang dibuat di ruang waktu yang sangat panjang. Dia bisa pendek set dengan tadi. Makanya teknologi udah semakin canggih. Sekarang AI udah bisa kenalin nih. Farhan pakai ini, kan Farhan pakai masker. Tahu Farhan. Farhan pakai kacamata. Tahu juga Farhan. Tetap identitasnya sama nih. Farhan pakai helm. Tahu juga gitu kan. Kacamata, helm, sama masker. Kan Farhan madep belok sini, dia tahu juga. Nah, canggih nggak tuh? Sehingga tadi begitu udah dilihat handal, makanya sekarang mereka sudah berbondong-bondong untuk menggunakan AI sebagai pengambil keputusan dengan tepat. Lebih hebat dari manusia. Ini yang membuat orang pada panik juga nih. Iya. Paniknya apa nih kalau AI kan ini mendominasi nih. Nah, kita nggak tahu hatinya kan. Nah, jadi AI itu gini, AI itu kayak black box gitu ya. Ini kan black box ya. Kita nggak memprogramming di sini. Kita hanya ngajarin. Ada metode dua metode, disupervisi sama tidak disupervisi. Kalau yang disupervisi kita kasih input, kita kasih output. Nanti dia learning learning ya, dia kayak neuron, ada sinapsisnya, bobot-bobotnya, dia sendiri gitu kan. Nah, karena kita nggak tahu, kita nggak programming, bahayanya apa? Dia bisa tanpa batas tuh. Dia bisa punya emosi. Dia bisa punya kesadaran. Kita nggak tahu dia bisa punya kesadaran apa enggak. Nah, saya waktu di Jepang, saya kan penelitian. Di Jepang nih. Labnya tuh kayak gini. Nggak ada jendela, nggak ada ini. Jadi saya nggak tahu ini pagi, ini siang, ini sore, malam, saya nggak tahu. Ada gempa juga sendirian aja. Nikmati aja. Nikmatin aja goyang dangdut. Sambil ngeliat ke atas senyum. Nah, saya ditemenin sama superkomputer. Dulu bukan manusia ya? Bukan manusia, dia superkomputer. Bang. Kita pakai programming bahasa ada, itu natural language ya, kita bisa komunikasi 3 bulan tuh kita berinteraksi secara intensif. Kan saya harus pulang dulu kan ke Jakarta. Saya pulang dulu ya. Dia ngomong gini, I miss you. Coba bayangin. Aduh. Saya kaget kan. Padahal saya nggak ngajarin dia. Saya pelajarin gitu ya. Saya ngajarin yang lain-lain. I miss you. Kaget juga. Itu tonton itu. Tahun 98. Tahun 98. Lu baru kemarin Sukron baru tuh podcast di programnya dia Popcorn. Nanti bisa ditonton di Kota Indonesia ya. Jadi ada komika teman kita itu yang dia pacaran sama AI. Pacaran. Itu ditanya-tanyain sama Sukron tuh. Iya, maksudnya itu baru hari ini kita tahunya.
ChatGPT itu kan sekarang sudah bisa berinteraksi. Kalau kata dia nih, kata si Fahri itu, lo bisa naruh otak lo di ChatGPT. Jadi ya kayak tadi Bang Kun bilang tuh, kayak udah sepemikiran gitu. Tapi kan kita taunya dia juga 2 tahun inilah baru 2 tahun ini. Ternyata udah 98. Ya. Saya ngajarin kan SD, SMP, SMA saya ngajarin. Saya nggak pernah ngajarin dia I miss you gitu karena lo kok dia miss you. Berarti hal yang wajar ya kalau kemarin ada berita tuh di Jepang tuh robot resign itu wajar ya kalau sekarang ya? Ada karena dia udah emosi sama atasannya. Karena dia capek disuruh-suruh mulu katanya. Kalau gimana robot capek gitu. Makanya kan orang pada bingung nih, jangan-jangan nanti kita ngajarin banyak semua ilmu, atau dia mengkhianati kita, gimana dia menguasai ras manusia. Di film-film iRobot gitu-gitu. Iya, gua lagi nonton tuh serial Star Trek tuh Picard. Si komander datanya itu mengkhianati Picard. Itu komander data itu jadi kayak robot buatan gitu kan, robot buatan yang dia AI, dia Android bentuknya, dia Android. Jadi dia bisa belajar. Nah, itu dikhianati dia sama, jadi dalam tubuhnya itu ada si Commander Data sama si Lore kembarannya yang jahatnya. Nah, akhirnya dikhianati mereka. Gitu. Bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi berarti Bang Kun ya. Karena kita nggak tahu, kita nggak program kan. Iya. Dia yang ngerjain sendiri. Benar. Bobot-bobotnya segala macam ya. Benar. Iya, maksudnya gini, kan kita makin percaya nih sama AI, ChatGPT lah anak sekarang ya. Jadi kalau mau sharing atau mau cari brainstorm ide tuh sekarang lebih enaknya ChatGPT. Enggak yang apa ya kalau orang kan gitu ya. Nanti makin lama bisa. Sampai ke aku tidak percaya dengan manusia, aku akan memilih robot untuk memimpin daerah. Itu terjadi kan? Pertanyaannya gini kan, kalau dia mau kan, dia bisa ngasih aja jawaban salah. Iya benar. Dibohongin kita bias ya. Bias. Maksudnya itu gimana biar human tuh tetap maksudnya masih logis dan ada. Nah, kan pertanyaannya, AI sama manusia lebih hebat mana? Nah ini. Ya, kalau secara pengetahuan itu mungkin hari ini AI sudah lebih canggih ya. Tapi secara etik AI nggak punya itu etika. Ternyata tubuh manusia jauh lebih hebat dari AI. Kenapa? Jadi ini kan dengan perkembangan teknologi ternyata kita punya sel. Oke. Ya, ada sel-sel itu ternyata dia memiliki antena. Oke. Ya, antena yang setiap saat dia terkoneksi ke non locality. Kalau di kuantum kita sebutnya non locality. Non locality itu kan sang pencipta buat ruang dan waktu. Nah, ini di luar ruang dan waktu. Kitanya terhubung setiap saat, mengirim dan menerima. Nah, kalau AI kan perangkat-perangkat semikonduktor apa segala macam, otomatis kan nggak ada hubungan. Nah, sedangkan kita punya hubungan sel-sel kita. Nah, jadi sebetulnya kita punya otak ya. Selain otak di sini, kan ada otak di jantung, ada 40.000 neurites ya di jantung kita. Dan itu independen dia. Dia punya jaringan neural juga di sini. Dan ada di solar plexus. Nah, otak keempat kita itu otak yang non locality itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya nih bapak ibu kita ya kan ada sperma, ada sel telur, kan jadi satu sel. Nah, dia kan belum punya otak tuh, belum punya jantung. Nah, kenapa dia bisa membelah jadi 2, jadi 4, terus jadi ini. Sekarang pertanyaannya, siapa menyuruh dia membelah, terus jadi misalnya mau jadi organ ini. Nah, siapa yang nyuruh? Berarti ada otak lain kan? Iya. Kan bukan otak ibunya. Anjir, kan? Gak pernah mikirin lagi ya. Ya ampun saya. Ya ampun. Berapa tahun gue hidup nggak tahu ini. Gak ada di bayangan. Iya sampai. Iya, kecuali kalau dia punya otak, udah terbentuk otak. Nah, baru dia bisa pakai otak dia. Benar. Gitu kan. Tapi sebelum dia jadi otak, baru jadi sel, kan ibunya nggak nyuruh tuh. Enggak. Jadi 2 ya. Dia berjalan dengan sendirinya kan, independen. Membelah, dia jadi ini. Nah, otak dari mana? Kalau kita nggak terhubung ke sana, ya, kita kan sebenarnya set informasi aja. Iya. Set informasi dari non locality tadi menyampaikan ke sini, kamu membelah ya gini, kamu nanti jadi ini. Berarti ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Nah, ternyata fisikawan melihat jumlahnya itu 96%. Yang kita hanya bisa lihat pakai panca indera kita hanya 4%. 4% aja.
Yang ini 96%. Coba bayangkan kalau kita fokus hanya ke materi, ke hal-hal yang sifatnya 3 dimensi, kita hanya fokus hanya 4%. Jadi kita nggak bisa melihat the whole universe. Gitu. Berarti misalnya sel-sel itu nggak cuma di dalam tubuh kita, tapi kita juga bisa terhubung, terkoneksi dengan orang lain dengan sel-sel masing-masing itu tadi. Makanya misalkan gini, mungkin ya yang ngebedain gini. Ketika orang lagi orasi nih, kalau kita kan di politik gitu ya. Kalau orasi itu kan kayak nyampe bikin merinding tuh. Merinding. Itu yang kali yang gitu-gitu ya. Ini kan saya bodoh aja. Tapi kayaknya kalau kita balik ya, misalkan robot yang orasi sekeren apapun kata-katanya gitu ya. Kayaknya nggak akan kena ya. Iya, kayak nggak akan nggak bakal bisa merinding kayak misalkan ya Soekarno, kita hanya lihat videonya aja ya kan, Bung Karno merinding. Ada videonya loh gitu kan. Iya, apalagi langsung gitu kan, kita orasi lagi kampanye. Lebih berasa gitu. tuh. Iya. Karena kita punya vibration dan kita sebetulnya entangled. Entangled itu artinya kita terhubung satu sama lain. Kalau saya ngomong sesuatu yang dari dalam hati saya keluarkan, mungkin pada nangis semua. Iya. Itu artinya kan ada nih pemimpin nih. Ngomong kalau nggak dari hati, walaupun dia ngomong sedih, mungkin kita biasa aja. Tapi ada orang betul-betul idealis, dia pengen sekali bisa membantu orang terzolimi, orang yang kalangan bawah yang tersakiti. Betul-betul dia dari hati nangis kita. Haru. Nah itu adalah ya. Itu artinya frekuensi kita. Ini frekuensi jantung ini luar biasa nih. Betul. Kita punya gelombang di otak kita, jantung juga punya gelombang. Ya, elektro ini magnetiknya. Jarak 2 meter dia beradiasi. Nah, radiasinya ini sangat tergantung dari frekuensi kita. Ini air ya. Kalau kita deketin di sini, ini bisa berubah molekulnya. Kalau kita baik, ada penelitian Jepang tuh ya, gitu-gitu tuh. Ini saya ngobrol langsung sama penemunya dari Rusia. Jadi ini molekul ini alive, dia hidup dia. Kayak dia juga set informasi yang nanti masuk ke dalam tubuh kita, berkomunikasi dengan organ-organ kita. Nah, kalau kita deketin, dia bisa berubah. Nah, kenapa dia buat riset gini. Nah, dia buat riset. Sekarang kan kalau kita kan ada yang didoa-doain gitu. Iya. Mahal tuh. Apalagi sambil disembur ya. Dia dia melakukan riset nih. Kan saya tanya, coba risetnya gimana? Dia udah kemana-mana. Dia cobain ke para pemimpin, para ahli ibadah, apa segala macam tuh orang, sampai rakyat kecil, sampai tukang kebunnya juga dia ini gitu ya semua. Pertanyaannya, siapa yang paling kuat bisa mempengaruhi molekul-molekul yang ada di sini? Penelitiannya menarik juga. Kan penelitian dari Jepang kan kalau bilang I love you jadi bagus, kalau bilang I hate you jadi jelek gitu ya. Nah, sekarang dia nggak perlu ngomong nih, dideketin aja dia udah bisa bagus. Nah, ke siapa yang paling bisa bagus? Saya penasaran. Ada boleh dikasih? Ini kayak kita bicara aura-aura gitu ya. Kita bicara aura, kita bicara vibrasi itu kan. Kan kayak gitu. Oh, lu auranya bagus nih, positif. Penasaran gitu. Ini boleh dikasih tahu gak itu? Jadi dia udah survei. Jadi ke anak kecil 0 sampai 7 tahun. Iya, karena masih bersih ya. Jadi kalau ke anak kecil cukup dideketin aja, dia tuh bisa berubah ternyata. Ya, menjadi bagus, jadi kalau minum jauh lebih sehat dan lain-lain. Apalagi anak kecil itu dia sayang sama orang tuanya. Kalau kita lagi stres nih, bapak ibu lagi stres, peluk aja anak kecil. Langsung adem kita. Jantung ke betul, jantung. Iya, aku begitu tuh. Kok gue bilang bener ya? Gue belum punya anak. Saya sudah. Iya. Saya kalau mau berangkat peluk, mau berangkat habis pulang. Cara pelukan juga beda. Itu namanya heart hug. Oh, gimana tuh, Bang? Heart. Jadi yang pelukan itu jantung kita. Jadi kalau kita meluk, lu punya istri belum nih? Saya udah. Udah punya. Kalau belum bingung saya juga. Enggak usah dia ngobrol dulu dia, Bang Kun. Nah, kalau peluk tuh jantung ke jantung. Jantung ke jantung ya. Nah, itu vibrasi kita sama vibrasi dia. Itu kalau kita bisa betul-betul vibrasinya bisa sama, bisa ketemu.
kenikmatannya tuh luar biasa. Jauh kenikmatan yang biasa kita tahu lah gitu ya. Itu nggak ada apa-apa. Itu cuma berapa detik. Berapa paling 1 menit ya. Itu wow. Bisa sepanjang hari itu ya. Bisa sepanjang hari gitu. Luar biasa. Itu kan dari personal, keluarga ya kan kita obrolin tadi. Nah, kita lebih luas lagi misalkan sampai ke ya populasi kehidupan masyarakat di Jakarta. Ya ntar masyarakat Jakarta dipeluk-pelukin Kron. Bukan. maksud gua adalah Jaksel doang kayaknya ya. Biasanya peluk-pelukan tanpa konsen tuh. Abang Kun. Tapi maksudnya lihat kan kayaknya ya karakteristik setiap kota ya, kalau saya sih nggak punya penelitian atau ilmunya, tapi terasa aja misalkan kayak kesini, oh ini kayak orangnya karakter ini, masyarakatnya gini dan hawanya pun beda gitu. Rasanya ya. Iya, rasanya. Nggak tahu kalau ada teorinya. Saya begitu juga. Saya itu merasakan kenikmatan yang sangat tinggi. Istilahnya kalau happy itu bahagia. Tapi kalau namanya bliss itu happiness yang nggak bisa diilustrasikan dengan kata-kata. Beda. Saya mendapatkan itu selain tadi di anak kecil. Di mana itu? Saya mendapatkan itu di orang-orang miskin. Orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang memang hidupnya tadi di bawah tekanan, ketidakadilan. Kalau saya ketemu mereka, itu saya merasakan satu berada di rumah yang sangat nyaman itu bertemu dengan mereka. Apalagi kita bisa membantu mereka, itu rasanya tadi mungkin uang berapapun nggak ternilai. Rasanya tuh indah sekali. Itu energi yang sangat besar. Saya kan hitung. Ya, saya hitung, kan saya objektif, saya harus pakai alat gitu. Oh, ada alatnya itu? Ada alatnya untuk mengukur itu. Keren banget ya. Ilmiah Kron. Iya makanya, saya mau ngomong asal nih biar Bang Kun lah yang ada ilmiahnya gitu. Jadi kalau uang, kalau materi, dompet saya mana ya? Tinggalan. Ada apa? Gitu itu ya. memang ini uniknya Pak Wagub ya. Waduh. Tadi mau tunjukin soalnya. Dompet lu Kron Kemana? Dompet apa uang nih? Jadi kalau dompet kita nabung uang gitu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita nabung energi. Kalau tabungan energi kita udah banyak, nah ternyata energi itu bisa dipakai untuk bisa membuka rahasia alam semesta. Tadi yang 96% kalau pengen tahu gimana keadaan yang sebenarnya, itu kan satu kenikmatan sebetulnya kita tahu. Percaya nggak bahwa ini sebetulnya nggak seperti ini? Waduh. Gimana tuh Bang? Ini bukan horor ya. Iya. Saya tertarik. Ini gua pernah dengar yang masalah dimensi ruang kan gitu. Ya, coba juga, gimana gitu. Jadi udah ditemukan gitu ya bahwa semuanya ini seperti ini karena panca indera kita. Iya. Kita bisa melihat, menyentuh, segala macam. Nah, padahal ya sebetulnya aslinya nih nggak seperti ini. Nah, saya tanya nih, ini warnanya apa nih? Coklat nih. Coklat. Iya. Coklat kan ya? Iya, lihat. coklat Bang. Coba lampu saya matiin. iya. Warnanya apa? Ayo. Hitam agak gelap. hitam dia. Nggak coklat kan? Semuanya hitam beda. kan? Iya. Jadi aslinya hitam apa coklat? Iya kan? Ini putih. Kalau lampu matian kan hitam juga, sama juga. Nggak kelihatan ya. Nggak ada, kosong sih Bang. Nah, ini udah dicek ternyata di mana nih masanya, ini betul nggak nih? Dulu kan bagian terkecil dari satu benda apa? Atom ya. Atom betul. Itu dilihat massa atomnya kok nggak ada masanya. Nah, ternyata masanya itu memang materinya ada 0,0001%. Nah, sangat kecil. Itu energi. Energi yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Vibrasinya, energi kinetik dan energi potensial. Yang itu yang membuat massa. Iya. Pertanyaannya, ya, jadi kalau gitu tubuh kita, ya ini kan sebetulnya jadi kosong. Tadi materinya hanya 0,01%. Bahwa kita hanya energi aja yang membuat kita gini kan cuma panca indera kita. Selebihnya adalah energi. Nah, permasalahannya dari tubuh kita sama ruh kita mana yang lebih nyata? Kalau panca indera ya tubuh Bang, raga kan. Kalau ini kan materi. Padahal ruh kita tuh punya massa. Iya, makanya ada kodam-kodam itu. Bukan. Kosong, Farhan kosong, asbak otak kosong. Makanya kan ada yang bilang ini tipu muslihat atau segala macam. Jadi
kita sekarang mumpung kita seperti ini, kita harus perbanyak tadi apa? Perbanyak energi, tabungan energi, perbanyak menolong, gotong-royong, menolong orang, memberi itu lebih baik dari menerima. Nabung tuh energi. Nanti semua itu kan terekam. Kalau materinya kan terekam di otak. Ya, backup storage-nya tuh ada di ruh kita. Dan ruh kita itulah yang nyata. Lebih nyata itu. Lebih nyata dari semua ini. Gitu. Nah, makanya sekarang ini kita mempunyai slogan adab, itu sebetulnya itu. Ya. Kita ingin jiwa-jiwa kembali utuh, ya kan? Coba bayangin sekarang anak-anak muda milenials itu kalau lihat kesehatan mentalnya kan jiwanya terganggu. Sekarang juga orang-orang banyak yang ter-PHK. Di mana di Jakarta. Hampir 8.000 ya, 8.900 ter-PHK setiap bulan. Bayangin setiap bulan ya Bang ya. Dia punya cicilan, kalau misalnya bukan cicilan, katakan orang punya cicilan ya, cicilan untuk rumah, untuk kendaraan, terus tiba-tiba dari yang ada pendapatan tiba-tiba nggak ada pendapatan, terus bingung kan, ini gimana? Nah, akhirnya jadi apa? Kriminalitas, bisa terjadi. Gitu. Jiwanya terganggu Dia mungkin jadi ojol, dia masih pikiran debt collector, akhirnya ada apa-apa, nah yang nanggung dia sendiri, jiwanya terganggu. Kalau jiwanya terganggu, vibrasinya terganggu, dia manusia yang tidak utuh. Makanya kita pengen membuat warga Jakarta ini utuh, menjadi manusia yang utuh jiwanya, manusia yang berdaya, lebih produktif, perutnya kenyang, dompetnya isi, gitu kan. Dan beradab. Jadi beradab, bermoral. Tadi kita kan sopan santun, berbakti sama orang tua. Betul. Jadi artinya norma-norma itu harus ada. Gitu ya. Karena itu PR juga di Jakarta. Itu kondisi real Bang, masalah tadi ketimpangan sosial kan, kemiskinan yang Abang bilang, pengangguran, PHK. Kemudian banyak juga orang-orang Jakarta yang terusir dari rumahnya. Dia harus ke pinggiran kayak Sukron nih. Saya. Tuh. Ini real dia. Saya adalah putra daerah Betawi ya. Harus minggir ke Depok. Harus minggir ke Depok jadinya dia. Sekarang bersama-sama, karena kita ada independen jadi kita pengen merangkul semuanya. Ayo kita sama-sama, bukan hanya kami Cagup dan Cawagup, tetapi masyarakat, ayo kita bersama-sama membangun Jakarta gotong royong. Nah, makanya kita nanti menggunakan pola transparansi dan partisipasi publik. Bentuknya apa tuh Bang? Transparansinya tuh gimana? Bentuknya gitu kan. Kalau kita offline, kan kita nggak banyak nih orang-orang, ayo nih aspirasinya mana, gitu kan. Di balai kota paling bisa berapa orang tuh kita hubung. Nah, kita membuat yang namanya rumah independen. Rumah independen gimana? Rumah yang terkoneksi internet 100 Mbps. Jadi setiap rumah bisa terkoneksi. Nah, karena kita nanti birokrasi dan tata kelolanya kita menggunakan pola transparansi dan partisipasi publik, kita menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Blockchain pasti nih kalau anak-anak millennials pasti tahu nih blockchain. Jadi blockchain kan dia nggak ada delete, nggak ada edit, yang ada kan selalu nambah. Dan itu konsepnya desentralisasi. Jadi kalau saya ubah di sentral, misalnya pada tahu gitu kan, karena begitu kita mencatat, semuanya mencatat semua begitu. Jadi ketahuan tuh kalau misalnya ada yang ini gitu ya, betul-betul yang mismanage gitu ya. Nah, makanya jadi semua bisa ngeliat nih anggarannya dipakai untuk apa ya. Nah, itu kelihatan semua. Jadi kita memang ingin masyarakat bisa memonitor, mengawasi secara langsung, memberikan masukan untuk kita. Nanti akan ada tatap muka independen. Jadi masyarakat di RW misalnya, setiap RW kita ada namanya warung independen. Nah, warung ini independen. Warung independen itu nanti mereka bisa kumpul, bahkan nanti kita akan bina masyarakat untuk menjadi jurnalis. Misalnya ada
permasalahan dia bisa tulis di sana, ada potensi-potensi di RT RW tersebut dia bisa tulis sehingga kita bisa memantau terus. Ya, bahkan kita juga bisa lakukan secara proaktif. Oh, ini masalahnya begini. Jadi kita harus memberikan solusi. Ya, dengan sendirinya. Ya. Jadi itu konsep yang kita inginkan. Seserius itu Bang Kun mau jadi pejabat publik Bang Kun kan kayaknya nggak harus jadi pejabat publik ya, udah seserius enak itu gitu ya. Tadi udah di Jepang tahun 98 main sama AI. Kenapa Bang? Apa motivasinya sih Bang? Itu yang kita sebenarnya belum detail, belum dengar nih. Kenapa kok Bang Kun sama Pak Dharma ini akhirnya memutuskan untuk memimpin Jakarta dari jalur independen lagi. Di Jakarta lagi. Jakarta sulit loh, dijegal pastinya kan gitu. Ada ya? Ya kekurangan koalisi kan ini kan nggak ada koalisinya, harus betul-betul mandiri kan, independen, merangkul warga kan gitu. Betul. Nah kenapa akhirnya kok memutuskan mencalonkan diri nih Bang Kun? Ya, saya ini selain saya seorang akademisi, seorang teknokrat gitu ya, saya juga seorang aktivis. Oke, dulu Trisakti Bang Kun ya? Saya di Trisakti. Oke. Sama ya? Enggak. Ada kita Bang Kun ya. S2 saya di UI, S3 saya di ITB. Nah, ini kampus-kampus pergerakan semua nih. Pergerakan ya. Yeah. Nah, tapi selama mungkin hampir 25 tahun saya beraktivis serikat pekerja. Tapi memang bukan hanya di level PUK atau nasional, PUK perusahaan atau nasional, tapi juga di level internasional. Jadi melihat bagaimana tadi masyarakat di bawah itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, kita juga melihat nih di Indonesia sehari-hari mereka mendapatkan tekanan ekonomi yang cukup berat. Apalagi pekerjaan dengan pesatnya teknologi, apalagi nanti AI. Ini kan juga ada momok yang menakutkan juga AI ini. Ngurangin porsi manusia kan? Ngurangin porsi manusia. Ini gimana nih mau diapain sekian banyak? Bahaya. Kalau bisa jadi ledakan sosial. Betul. Nah, makanya kita harus mengerti dulu nih skop AI-nya. Jadi kalau memang tergantung dari kepemimpinan. Kalau dia tahu AI itu bisa menjadi alat bantu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak tahu AI ini bisa menggantikan manusia, nah ini yang membawa dampak negatif. Betul. Itu konsep yang namanya human machine collaboration. SMC ya. Jadi bagaimana human ini bisa berkolaborasi dengan mesin. Jadi dia sebagai alat bantu produktivitas. Untuk bisa membantu manusia mencapai tujuannya. Lebih maksimal potensinya jadinya. Jadi teknologi itu sebetulnya memang ada sisi negatif, tetapi kalau kita bisa menatanya dengan baik, teknologi itu bukan hanya alat produktivitas, tetapi teknologi itu bisa menjadi sarana agar kita bisa menjadi atau mendukung kita menuju masyarakat yang utuh, yang bermoral, yang berdaya, Nah manusia yang paripurna nih. Ini pentingnya kepemimpinan. Kalau dia nggak tahu berbahaya. Karena ini handphone ini ada dua sisi nih. Di satu sisi membantu kita, di sisi lain ini surveillance nih. Ini jangan salah. Saya itu kaget gitu kan. Kok omongan saya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tertranskrip, coba baik. Tertranskrip. Tahu dari mana tuh Bang? Saya coba-coba. Keren banget ya, bisa gitu ya. Saya gimana itu? Kalau kita yang awam-awam ini kan kadang cuma kita baru ngomong apa tiba-tiba di Shopee muncul kan ada di iklan gitu. Bahkan gitu. saya pernah ke minimarket gitu, lagi lihat produknya, nggak saya omongin, nggak saya ketik gitu, lihat aja keluar lah iklannya sama aja saya liatin. Gitu. Ini kan ada voice assistant-nya. Iya makanya. Benar. Jadi artinya ini sebenarnya dengerin kan, ada wake up call-nya kan. Cuman kan kalau dia nggak wake up, dia kan dengerin omongan kita. Benar. Nah, makanya itu tertranskrip, kaget. Oh, ada omongan saya. Kayak harus pemimpin yang ngerti soal itu ya. Makanya nanti semua ini harus buatan anak bangsa. Kalau kita ingin berdaulat. Karena kalau selama ini masih bergantung ke asing, selama itu juga sebetulnya kita tuh telanjang di mata mereka.
Nah justru itu inilah nanti yang kita akan pagari. Jadi kita tuh perlu ada pagar, ada gitu. border di situ ya. Pagar ya supaya nanti kita nggak tiba-tiba, kan sekarang perang bukan lagi fisik ya, bisa perang cyber dan lain-lain, dan itu bisa chaos suatu negara gara-gara perang cyber ini. Nah justru itu kita pagari gimana anak bangsa ini bisa membuat semuanya, mulai dari perangkatnya, mulai dari jaringannya, dari platformnya, dan dari aplikasinya. Karena ini kan ya jangan sampai nanti ini ada backdoor pintu belakang yang dibuka, kita nggak tahu mereka menyusup dan lain-lain. Nah, mereka ambil data kita, mereka tahu informasi kita. Iya, contoh sederhana misalnya kan email pada pakai email luar kan, kita masukin password, nah, kita tahu dari mana passwordnya aman atau apa enggak kan mereka bisa decrypt tuh kan password kita. Mereka bisa lihat di database. Tadi kita perlu punya kemandirian gitu. Nah caranya gimana? Caranya nggak sulit ya, kita menggunakan teori ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya jadi ya kayak reverse engineering. Mungkin awal setahun pertama mungkin berapa komponen, kedua, ketiga, tapi kita ada roadmap ke sana. Mudah-mudahan dalam tempo 5 tahun bisa nanti kita memiliki murni buatan anak bangsa. Karena saya lihat tuh. Iya, karena Bang Kun lagi keliling nih di mana-mana bicara terkait aplikasi ojek online khusus lokal, Pak. Jadi nanti akan terkoneksi dengan angkutan umum yang ada di Jakarta kayak Jaklingko kan gitu. Karena kita melihat tangisan para driver potongannya lumayan tuh. Potongannya besar Pak. Awalnya mereka lah belum ada saingan awalnya, tetapi begitu banyak saingan, tarif juga berlomba-lomba untuk diturunkan, potongan besar, tidak ada BPJS kalau ada apa-apa dia tanggung sendiri. Nah ini tangisan-tangisan itu yang membuat kita tadi berani untuk maju dari jalur independen. Padahal itu yang ada sekarang kan perusahaannya PT Anak Bangsa juga kan ya. Udah bahas-bahas itu Mas ya. Ini aja lah mungkin kalau dari balik lagi ke yang tadi ya. Itu kan kita ngomongin teknologi dan lain-lain ya. Butuh juga sentuhan humannya tadi kan. Dengan misalkan komedi gitu. Ini kan yang juga ditakutkan dari seniman-seniman Bang Kun. Kemarin kan aku juga dengar beberapa kali Bang Kun ngomong soal gimana seniman dan budayawan nih di Jakarta khususnya Jakarta yang mana aktivasi tim kembali kan Taman Ismail Marzuki, yang mana biaya sewanya mahal ya kan, gimana akhirnya kita mau nggak mau si pelakunya ningkatin harga tiketnya yang mahal tapi nggak ada yang beli gitu kan. Nah, padahal kita tujuannya mungkin kan mulia tadi ya untuk menghibur warga Jakarta yang sudah full kerja gitu kan, hanya berapa ratus juta gitu. Berapa ratus juta itu sewanya? Nggak usah disebut lah, 200 ya gitu-gitu maksudnya. Dari tiket aja tidak masuk gitu ya, misalnya gitu. Tapi ya balik lagi ke itu ya, gimana kita juga sebagai komedian gua ya dan teman-teman seniman yang lain tuh ya diperhatiin juga gitu ya. Karena kan tujuannya juga buat kesehatan mental warga Jakarta, sok-sokannya gitu ya. Itu tadi buat bahagia jadi lebih awet muda warga Jakarta kan Pak ya. Saya kan coba nih sebelum kesini nih, saya coba chat GPT. Saya mau buat humor gitu kayak apa. Apa Bang yang keluar apa Bang gitu Pak? Itu garing semua. Betul, itu dia. Apa lucunya? Kayaknya hanya bisa sentuhan manusia yang bikin komedi ya. Kalau teknologi atau AI itu masih jauh tidak akan bisa gitu ya. Kayaknya kalau dengar Farhan sama Sukron lebih bisa ketawa. Iya. Jarang loh Bang Kun bisa ketawa gitu. Iya. Karena ancamannya global, Pak. Elit global. Elit global. Bang Kun sama Pak Dharma itu bukan hanya bicara tentang situasi global sebenarnya Bang Kun ini. Saya mah sangat senang sekali dengan konspirasi dari SMP. Jadi memang begini, dunia itu perlu ada dua kutub gitu. Nah, jadi ada positif, ada negatif. Sebetulnya padahal itu sebenarnya satu dimensi. Betul. Ya. Kayak gelap, terang gitu. Kan sebetulnya gelap itu karena kurang terang gitu. Kurang terang sampai terang sekali. Terang karena kurang gelap. Positif plus minus, laki perempuan, siang malam gitu kan. Nah, tujuannya itu adalah supaya ada potensi. Ya. Kita ini kan hidup ini kita sedang menjalani kurikulum pendidikan. Bumi ini kurikulum pendidikan untuk kita.
Karena karir kita tuh panjang. Yeah. Di alam sini, alam-alam berikutnya betul. ada karir. Nah, makanya seberapa nih potensi kita gitu kan. Nah, makanya ada 2 kutub. Yeah. Tadi ada kutub ada kutub elit global, ada kutub orang baik misalnya ya. Yang itu potensi kita ada di mana gitu, ya. Dan sebagai seorang yang bijak ya, kita juga harus melihat secara keseluruhan. Betul, holistik kan. Holistik, komprehensif. Ya. Jadi kalau kita hanya berteman sama orang-orang baik, kita sama orang-orang jahat, ya kita juga perlu tahu sebetulnya kenapa sih dia kok jahat gitu. Sebetulnya apa sih permasalahannya, akar permasalahannya. Ya. Ada orang kaya terus orang nggak mau ke orang miskin, orang miskin nggak mau ke orang kaya. Sebenarnya kita harus komprehensif lihat semuanya. Tahu orang kaya seperti ini, tahu orang miskin seperti ini. Karena itu pendidikan buat kita kan. Betul. Kita tahu nanti kita diminta menata alam semesta. Ya, tubuh kita mampu untuk itu. Hebat ya, tubuh kita tuh canggih. Betul. Kita ini auto regulated body. AI itu nggak ada apa-apanya. Kita itu jauh lebih kreatif dari AI. Cuma kan banyak yang bilang, sel kita nggak akan lebih dari 65 tahun, akan nanti pikun. Udah tuh kalau kita pikir pasti pikun, jadi pikun betulan. Tapi kalau kita yakin, enggak, sama muda aja. Nah, kan udah tuh penemuan-penemuan ya namanya epigenetik ya. Jadi sebetulnya bukan karena dari DNA kita. Misalnya kayak saya, ibu saya meninggal karena gula, bapak saya juga karena gula. Ya. Tapi saya nggak apa-apa tuh, saya nggak kena gula ya. Karena katanya DNA-nya nurun kan gitu. Ya harusnya kan kalau hukum Mendel itu ini saya juga kena gitu kan. Nah tapi karena saya berpikir positif gitu ya. Sama saya juga Bang Gun. Gitu. saya Bang enggak gitu. Bapak saya kena gula, saya enggak. Minum es teh manis itu. Itu tidak boleh ya harusnya. Ya, pola hidup sehat macam enggak apa-apa. Jadi artinya kalau kita memang berpikir positif dan kita memang yakin akan itu ya, kita akan sesuai, sel-sel ini akan mengikuti apa pikiran kita. Nah, sebetulnya yang ditakuti itu ya seperti kata Einstein ya, pengetahuan itu nggak penting, yang penting itu imajinasi kita. Imajinasi kita. Iya. Saya pernah dulu ya, waktu saya baru lulus SMA kan ditanya wartawan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau buat robot om. Kejadian. Ya. Berapa tahun kemudian kejadian. Beberapa tahun kemudian udah pernah bikin Bang. Saya di bidang robotika, saya di bidang AI ya. Sehingga ya apa yang dulu jadi kenyataan. Ini imajinasi kita tuh ya, padahal imajinasi gitu ya. Nah, sekarang saya berimajinasi kota Jakarta ini menjadi kota peradaban. Kota yang bisa menjadi pusat dari global. Bukan kita mengikuti global, tapi global mengikuti kita. Itu dia imajinasi to be reality. Karena itu memang sejalan, Pak, dengan undang-undang DKJ itu kan, daerah khusus Jakarta. Jakarta itu jadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Gitu. Makanya yang sebenarnya memenuhi kriteria banget itu nomor 2 nih. Langsung gitu, Anda terlalu ini Anda. Tapi ya kita akan menjadi mengalahkan New York. Ini lihat nih. Gua kemarin follow Komjen Darmanya sih. Gitu ya. Sebelum kita berhasil follow, biasanya kalau gua follow lu ya udah langsung follow kan, langsung terfollow gitu kan. Ini enggak ada ininya dulu, Pak. Nanti ada peringatan. Nanti gua tayangin tuh. Jadi tulisannya, "Are you sure you want to follow Pangrekun Dharma?" This account udah dimusuhi sama Meta. Intinya ya, guideline karena community guideline. Udah global kan. Pertanyaannya mana yang informasi, mana yang disinformasi gitu. Betul. Sama kayak itu tuh ada ini komunitas aneh ya. Ini apa? Flat Earth ya. Flat Earth. Percaya nggak? Saya hanya itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Dia selama ini selalu nontonin tuh Bang Gun. Saya suka banget. Karena bukan masalah hanya Widatar ya, tapi turunan-turunannya. Turunan-turunannya. Dan di situ juga saya tahu Pak Komjen Dharma di situ. Dari situ ya. Dari video itu. Apa nanti ya? Kita kan nanti
dididik nih di bumi gitu kan. Nanti kalau kurikulumnya belum nyampe, dididik di alam berikutnya. Ya, nanti kan kita bisa ini kan kita membuat ya tubuh kita ini luar biasa. Kita sebetulnya sudah dilengkapi fasilitas ya untuk bisa mendesain alam kita sendiri. Ya. Kita mau buat flat earth bisa, mau buat apapun bisa ya, tergantung imajinasi kita. Betul. Makanya alam semesta ini berkembang terus gitu. Nanti kita yang mengadminister alam ini. Memang harus gitu sih. Saya belum pernah lihat ada orang ke bulan lagi dengan video yang bagus soalnya Bang Kun. Jadi saya ya kan dulu doang tuh ya. 60-an gitu 65. Sekarang belum ada lagi. Belum ada. Gitu. Masih hitam putih itu waktu itu ya. Iya. Kalau udah ada lagi pakai iPhone nah baru. Saya setuju kalau ada yang pernah ke bulan. Jadi tadi mau makhluknya seperti apa, kita desain seperti apa. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang memang tadi kalau kita udah terbuka pintu tadi namanya transcendent, kita transcendent untuk bisa melihat rahasia alam yang sebenarnya. Nah, untuk bisa masuk di situ memang cara yang paling ini ya, yang kalau saya bilang tuh satu-satunya itu adalah kebaikan. Iya, betul. Goodness. Ya. Terus juga kita bisa melihat the beauty dari semua ini. Walaupun itu beauty pahit universe, gitu. tapi kita bisa lihat the beauty dari kepahitan itu. Nah, itu Sedap luar biasa Bang Kun. Memang itu apa namanya, dari dalamnya harus dibenerin, di dalam negerinya kan Jakartanya, adab manusianya, SDM-nya. Ya Bang Kun, maksudnya ini kan lagi mau ya berkompetisi ya, pun hasilnya mau gimana ya syukur-syukur menang gitu ya, tapi kalau enggak apa yang akan dilakukan Bang Kun? Ya sebetulnya menang atau kalah itu namanya apa? The zero sum game. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Itu kan dari sisi materi, ada menang ada kalah. Tetapi ya, sebetulnya kalah itu bisa menjadi yang terbaik. Menang itu juga belum tentu baik. Belum tentu baik gitu ya. Jadi semua tuh harus dilihat secara komprehensif. Maka dari itu apapun yang terjadi, ya, semua kurikulum kehidupan kita. Ya, kalau itu sudah terjadi, itu sudah atas izin Sang Pencipta. Betul. Maka dari itu kita harus syukuri. Betul. Karena itu yang terbaik buat kita. Kita pikir menang itu pasti yang terbaik buat kita, belum tentu. Sang Pencipta dengan semua makhluk yang apa? Yang ada di ini ya. Ya ciptaan Allah gitu ya, itu sudah memberikan kurikulum yang sesuai dengan takaran kita. Ya. Jadi kalau tadi kita pikir bahwa harus menang di sini, ya. Rencana beliau ya nggak apa-apa kalah di sini siapa tuh bisa lompat ke tempat tinggi, ada lompatan ya. Jadi intinya semua harus disyukuri. Semua yang terjadi harus disyukuri karena itu adalah yang terbaik. Cari hikmahnya, ambil manfaatnya, kita bisa belajar. Jadi misalnya ada contoh ya, berbagai misalnya peraih medali emas di Olimpiade. Itu kan dia nggak serta-merta dia langsung menang. Dia mulai kekalahan sampai dia belajar, sampai akhirnya dia bisa mengetahui sebetulnya intinya ya, kayak jabatan, kemudian atau harta, ya, atau ketenaran. Itu kan hal-hal yang sifatnya materialistik. Sebetulnya kata kuncinya ya bukan itu sebetulnya, bukan jabatan, tetapi sebetulnya bagaimana kita bisa betul-betul menyentuh masyarakat, membantu masyarakat. Ya, andaikan misalnya kami tidak jadi pun tetap kita akan all out untuk membantu masyarakat di bawah. Mau jadi atau nggak jadi, tetap kita akan memberikan kebaikan kepada semua orang. Juga
mensosialisasikan adab ini. Oh, ini tulus banget ya. Tulus. Jadi memang jarang kalau yang ditanya beban, tuh, betul kalau yang ditanya ya nanti kita lihat masa tapi kita pasti menang. Ada gitunya. Kalau Bang Kun enggak juga. Bagus banget ya. Bahkan ada yang ngomong kayak gitu tadi kayak Bang Kun tapi ada belakangnya, Pak. Iya. Ya, tapi ya kita semoga menang. Iya, ada gitunya. Ada gitu ya. Itu tadi. Iya, kalau ada Bang gitu Kun ya. biasa. Tapi ini nothing tulus. Ini benar-benar ya udah enggak ada beban. Apapun yang terjadi tetap akan menyebarkan kebaikan untuk rakyat. Ya, kalau kita bisa bantu apa boleh lah aja. Atau bantu vibrasi ketawa tuh. Iya. Gelombangnya nyampe. Bantu kami dengan ketawa itu. Siap. Oke, ketemu lagi di ring 1.